Banyak nasabah. Punya banyak nasabah. Punya nasabah banyak aja. Followers di Instagram banyak. Pacar? Sering ketemu pacar. Ketemu pacar. Ketemu pacar. Ditolak gebetan. Ditolak nasabah. Ditolak nasabah yang ganteng. Mending ditolak nasabah kayaknya. Dimarahin bos. Mendingan dimarahin bos daripada nasabah. Dimarahin bos aja deh. Dimarahin nasabah. Pacar. Telepon pacar? Telepon pacar. Pacar, tapi nggak punya pacar kan? Oh, tanda tangan buku nikah dong. Tanda tangan buku nikah deh. Buku nikah. Perjanjian kredit deh. BCA. Enggak dong, telepon nasabah, nawarin kredit, nawarin semua fasilitas yang ada di BCA. Ada juga main-main sama teman-teman, terus juga kan ada soft skill-nya juga nih, dilatih juga nih. Enggak dong, memang kita sales. Kalau di mall ya enggak lah, di mall gue jalan-jalan. Lebih ke analis, tapi kita juga ada marketingnya. Pekerjaan AO ini nggak kaku-kaku banget sih. Telepon, kunjungan, cari bisnis, bantu bisnis. Nggak jago-jago banget juga nggak apa-apa, karena kan kita di training. Ada kalkulator, tenang. Kunjungan ke nasabah, bantuin bikin edisinya, bantuin bisnisnya dia. Nggak cuma di kantor, jadi kadang keluar ketemu nasabah. Dipikirin mah harus dipikirin, tapi kalau nggak dikerjain mah percuma, tetap aja harus dikerjain. Target nggak usah dipikirin, itu tanpa sadar akan terbayang-bayang terus. Enggak, ada yang dari teknik juga masuk. Temanku di kantor ada yang pertanian jadi AO. Sejauh ini belum pernah ya. Nasabah ganteng banyak, cinlok. Itu tidak terjadi padaku. Udah ya, bye-bye. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman dari Semarang. Terima kasih nih atas antusiasnya ya. Semoga semuanya yang ada di sini dalam keadaan sehat dan siap buat dengerin informasi tentang dunia marketer gitu ya. Teman-teman, sesuai dengan judulnya, di webinar hari ini tuh semua akan mendapatkan informasi tentang life as marketer in banking industry. Buat teman-teman yang daftar ke sini, pastinya udah penasaran nih kira-kira kehidupan seorang marketers di bank itu seperti apa sih ya. Nah, hari ini teman-teman akan dapetin semua informasinya tentang pekerjaannya seperti apa, gambaran pekerjaannya seperti apa, terus lingkungan kerjanya seperti apa, dan mungkin nanti akan narasumber kita juga bakal memberikan tips and trick gitu ya ke teman-teman semua yang hadir di sini, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan gitu ya sebelum masuk ke dunia marketers gitu. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, kita akan kenalan dulu ya sama narasumber kita hari ini supaya kita lebih dekat gitu buat sama narasumbernya. Kita mau tanya-tanya dulu nih ke narasumber hari ini. Halo Kak Lucia. Halo Kak semuanya. Lucia, halo Kak Lucia, sehat-sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Mungkin Kak Lucia boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman yang hadir di sini. Kak Lucia dari mana dan sudah kerja berapa lama nih di BCA? Selamat pagi semuanya. Saras izin panggil apa ya, teman-teman kali ya? Iya, boleh Biar teman-teman kelihatan aja. seumuran gitu. Iya, betul. Ya, perkenalkan saya Lucia Eka Pravitasari. Biasa dipanggil di kantor Lucy, karena kepanjangan kalau Lucia katanya. Terus saya sekarang penempatan di BCA kantor cabang utama Gang Tengah Semarang. Sudah di BCA sejak tahun 2014 trainingnya, gitu. Mulai jadi karyawan tetap sejak 2015. Nanti untuk perkenalan lengkapnya selanjutnya ya, Sarah. Oke, kalau gitu. Berarti untuk Kak Lucia sendiri dari 2014 sampai sekarang di BCA gitu ya, pasti udah banyak nih pengalaman yang bisa di-share ke teman-teman gitu ya. Mungkin boleh langsung di-share aja kali ya Kak untuk perkenalannya tadi, materi yang mau dibawakan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih tentang banking dan marketing yang lebih dalam. Siap. Oke. Pagi teman-teman semuanya, pagi Saras. Pagi ini Lucy nggak akan istilahnya tidak akan menyampaikan materi yang terlalu berat.
sifatnya sharing aja supaya kita bisa mengerti ya kira kurang lebih gambarannya jadi marketer, jadi PIC relationship, jadi RO di BCA itu seperti apa. Sebelumnya perkenalkan, saya Lucia Eka Pravitasari, dipanggil Lucy aja, asli Semarang, dari lahir sampai kuliah, sampai kerja, penempatan di Semarang, puji Tuhan. Dan mungkin ada teman-teman juga yang berasal dari satu alma mater yang sama, di Undip, Universitas Diponegoro. Saya lulus S1 Ilmu Komunikasi di tahun 2014, dan kemudian sembari bekerja, mencoba untuk meneruskan pendidikan juga sama di ilmu komunikasi di Magister Universitas Diponegoro. Selesainya di tahun 2019. Kemudian awal karir saya itu lulus kurang lebih bulan April kalau nggak salah 2014 sambil cari kerja, dan salah satu perusahaan yang ada di list saya waktu itu adalah BCA. Dan puji Tuhan di November 2014 boleh bergabung di program yang namanya Program Account Officer waktu itu ya, Saras ya. Angkatannya masih angkatan yang awal-awal, yaitu angkatan 2. Dan sekarang mungkin sudah angkatan berapa, 60-an lebih kalau nggak salah. Dan setelah itu saya mulai trainingnya tuh kurang lebih 1 tahun, teman-teman. 1 tahun itu ngapain aja sih kurang lebih? Jadi saat itu masih di Jakarta trainingnya. Kalau sekarang sebelum pandemi sudah di Sentul Bogor. Cuman sekarang selama pandemi sepertinya via daring ya kalau nggak salah ya. Kayak sekolah online gitulah. Selama setahun itu modelnya adalah beberapa bulan awal, kurang lebih 4 bulan di awal itu kita training di Jakarta in class. Dapat pembekalan macam-macam lah sekitar tentang perbankan, tentang analisa kredit, tentang membina hubungan dengan nasabah itu bagaimana. Terus kemudian ada juga yang namanya on job training di cabang penempatan. Saat itu saya di awal sudah diberitahu bahwa saya penempatan di BCA KCU Gang Tengah Semarang. Jadi saya setelah 4 bulan itu pulang ke Semarang untuk melakukan on job training dalam jangka waktu tertentu sampai waktu 1 tahun. Dan di dalam training itu juga pastinya ada beberapa kali ujian, dan ujian itu nggak susah-susah amat kok karena semuanya sudah diajarkan di depan gitu ya. Dan selanjutnya setelah menyelesaikan pendidikan PAO, program account officer tersebut, saya November 2015 sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan menjadi saat itu namanya masih account officer di BCA. Nah, ini per tahun lalu kalau nggak salah itu akan ada perubahan nama menjadi PIC Relationship Officer. Jadi sekarang lebih dipanggil sebagai Relationship Officer atau RO gitu ya, kita singkat ya, biar nanti bahasnya lebih enak. Terus selanjutnya dari tadi Lucy bahas tentang KCU apaan sih Kak gitu. KCU itu adalah kantor cabang utama. Jadi gini, ada urutannya teman-teman. Pertama, kita punya namanya kantor pusat, ada di Jakarta, di Grand Indonesia, Menara BCA ya teman-teman. Lalu setelah kantor pusat tersebut, di dalamnya ada beberapa divisi. Semua divisi ada di sana yang menangani perbankan, dan kemudian dibagi menjadi 12 kantor wilayah. Untuk di Jawa Tengah ini kita sebutnya adalah Kanwil 2, meliputi Jawa Tengah dan DIY, dan di bawah kantor wilayah ada yang namanya KCU, Kantor Cabang Utama. Kalau di Semarang, teman-teman di Semarang pasti ngertinya ada itu ya, KCU Semarang, KCU yang di Jalan Pemuda, yang kantornya gede. Tetapi ternyata ada satu lagi nih namanya KCU Gang Tengah, yang nggak kalah gede juga walaupun di dalam gang gitu istilahnya. Jadi Lucy saat ini ada di KCU Gang Tengah Semarang gitu ya teman-teman. Lalu Lucy coba sampaikan bagaimana sih struktur organisasinya, di mana sih posisi seorang RO itu berada, dan tentunya ditempatkan di tempat yang namanya di cabang yang namanya kantor cabang utama. Terdapat 2 unit di dalam kantor cabang utama tersebut, yaitu yang pertama adalah unit operasional yang dipimpin oleh kepala operasional cabang. Di bawahnya teman-teman mungkin sering lihat kalau transaksi di bank ada teller, untuk transaksi uang tunai, ada CSO untuk buka rekening atau print buku gitu ya teman-teman, atau mau bikin deposito gitu, dan selanjutnya ada tim PO atau pendukung operasional itu yang biasanya menangani transaksi yang lebih rumit seperti jual beli valuta asing ataupun clearing, RTGS gitu teman-teman. Dan RO atau relationship officer itu ada di dalam yang namanya tim bisnis yang dipimpin oleh kepala pengembangan bisnis cabang. Jadi posisi kami relationship officer ada di bawah
tim bisnis ini sendiri gitu. Dan selanjutnya kira-kira nih RO-nya BCA tuh kerjanya ngapain aja sih? Kok yang ditekankan adalah relationship. Nah, ini Lucy akan coba sampaikan poinnya ya teman-teman. Langsung Lucy ringkas aja, langsung saya ringkas jadi 4 poin. Yang pertama adalah memberikan pelayanan dan solusi perbankan bagi nasabah. Yang dimaksud antara pelayanan dan solusi perbankan itu apa sih? Jadi gini, kami para RO atau nanti teman-teman ketika menjadi RO akan mendapatkan berapa jumlah nasabah yang dihandle. Tentunya nasabah yang dihandle ini adalah nasabah-nasabah prime, nasabah-nasabah utamanya BCA, baik dari dana, baik dari pinjaman gitu. Jadi dilihatnya berdasarkan angka gitu ya teman-teman. Nah, dari nasabah yang teman-teman handle ini harus kita memberikan pelayanan yang namanya pelayanan prima, pelayanan yang maksimal. Dan solusi yang dimaksud di sini adalah misalkan gini nih, Lucy handle Bapak A. Bapak A bilang, Lus, aku tuh pengen beli rumah, cuman aku cuman punya DP sekian, kamu bisa kasih solusi apa? Oh, kita bisa kasih solusi yang namanya KPR, kredit kepemilikan rumah. Atau Lucy, aku tuh punya uang nganggur nih cukup banyak, cuman mau aku simpan aja biar bunganya lebih banyak, enaknya gimana ya? Oh ya, kita bisa arahkan Pak, masukkan ke deposito. Jadi kami RO itu semacam palu gada. Apa lu butuh, gua ada gitu. Jadi apapun kebutuhan perbankan yang dibutuhkan nasabah handlean kita harus bisa memberikan solusi yang tepat gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah melakukan pengolahan. Pengolahan apa yang diolah gitu ya teman-teman. Gini teman-teman, dari beberapa nasabah yang kita handle ini, di dalamnya terdapat nasabah dengan sebutan debitur. Apa sih debitur? Debitur itu adalah nasabah yang punya fasilitas kredit di BCA, khususnya fasilitas kredit modal kerja. Jadi yang dimaksud pengolahan di sini adalah kita sebagai RO, Relationship Officer itu bertugas untuk melakukan pengolahan kredit dari awal pengajuan sampai akhirnya realisasi gitu ya teman-teman. Jadi selain ada nasabah yang punya dana, kita juga handle nasabah yang punya kredit gitu. Selanjutnya ada tahap ketiga nih, tahap pemantauan. Lah, hal apa yang harus dipantau? Kalau pemantauan ini lebih gini teman-teman, kita kan tadi ada nasabah yang debitur, yang punya pinjaman. Jadi seorang relationship officer berkewajiban untuk memantau gimana sih perkembangan usaha nasabahnya, apakah usahanya masih baik, atau kalau amit-amitnya kok usahanya lagi menurun, apa yang harus kita lakukan, kita harus aware gitu. Jadi kita membina hubungannya juga sampai ke pemantauan berjalannya kredit tersebut. Dan ini nih, poin yang keempat, yang menurut saya poin yang utama dalam pekerjaan saya sendiri, yaitu adalah pengembangan hubungan atau relationship. Di mana letak letak utamanya di sebelah mana gitu ya? Mungkin semua pekerjaan dari nomor 1, 2, 3 ini tidak bisa berjalan dengan lancar kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan nasabah. Jadi tugas utama seorang relationship officer adalah membina hubungan dengan nasabah sebagai kepanjangan tangan BCA dan nasabah gitu. Jadi kalau hubungan kita dengan nasabah sudah baik, relationship-nya baik, pasti nasabah akan percaya nih sama RO-nya. Dan kalau ingat perbankan, ingatnya BCA. Kalau ingat BCA, ingatnya ke Lucy atau ingat ke Saras gitu ya Saras. Jadi menurut Lucy poin keempat ini adalah poin utama yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya keuntungannya, apa sih benefitnya gabung di BCA menjadi seorang relationship officer? Banyak teman-teman sebenarnya. Saya udah berapa tahun berarti ya? Kurang lebih 6 tahunan ini ya. Banyak banget manfaatnya. Cuman saya ringkas aja ya, jadi 5 poin utama gitu. Yang pertama adalah pasti BCA ini adalah perusahaan yang tepat buat kita semua. Siapa sih yang nggak kenal BCA? Siapa sih yang tidak tahu BCA? Pasti masyarakat luas di sana kalau ngomongin perbankan pasti tahu BCA. Karena BCA merupakan masuk ke 3 besar perbankan yang terbesar yang ada di Indonesia. Dan satu-satunya bank swasta juga yang berhasil menduduki posisi tersebut. Dan selanjutnya ketika bergabung dengan BCA ada yang namanya jenjang karir yang jelas.
ini saya sebut sebagai career path yang jelas. Jenjang karir yang jelas yang dimaksud adalah kita di posisi RO ini kurang lebih mungkin kalau di bank luaran disebut sebagai marketing gitu ya. Lah, posisi RO ini posisi yang tepat. Kenapa saya sebut tepat? Karena setelah saya kurang lebih sekian tahun ada di sini mengamati bahwa pemimpin-pemimpin kami itu banyak yang berasal dari bagian ini, banyak yang berasal dari bagian marketing ini, sehingga merupakan jalan yang tepat ya, saya bilang jalan yang tepat untuk menuju kepada kesuksesan kedepannya lagi. Dan satu hal lagi sih, kalau di RO ini misalkan akan dipromosikan, nggak harus nunggu posisi di atasnya itu kosong. Gimana sih Kak maksudnya? Gini, kalau teman-teman di operasional, misalkan kayak di teman-teman di teller dan CSO, ketika ingin dipromosikan berarti harus menunggu mungkin kabaknya pindah bagian atau kabaknya pensiun gitu. Tapi kalau di relationship officer ini, kita bisa dipromosikan tanpa harus menunggu bagian di atasnya kosong. Dalam artian begini, di RO ini saya klasifikasikan ada tiga posisi jenjang jabatan. Yang pertama, waktu itu 2015 saya pertama jadi kayak junior relationship officer gitu ya. Terus pada tahun 2019 saya dapat kesempatan untuk istilahnya promosi sekolah lagi dengan program yang namanya Pratama, naik menjadi relationship officer. Nanti ke depannya lagi akan ada satu jenjang yang namanya senior relationship officer gitu teman-teman. Jadi lebih disebut sebagai jabatan fungsional, bukan jabatan yang berjenjang gitu teman-teman. Ya, selanjutnya adalah poin ketiga, di dalam kantor ini, di BCA ini, kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Jadi misalkan gini, awalnya kita punya kemampuan A dan B nih masuk BCA. BCA selalu kasih kesempatan untuk mengembangkan kemampuan yang C dan D. Waktu itu gini, saya sempat join workshop waktu itu di Menara BCA di Jakarta, ketemu sama YouTuber Indonesia loh, salah satu YouTuber yang terkenal, diajarin gimana caranya bikin vlog, gimana caranya bikin video, waktu itu sama JWS Bros. Ini foto yang ketiga, yang di bawahnya gedung itu, kita foto bareng JWS Bros. Tadinya waktu ikut lomba, beneran nggak sih akan datengin YouTuber yang terkenal, ternyata beneran loh teman-teman, di sana ada bintang tamunya gitu. Dan selanjutnya BCA juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat. Yang dimaksud untuk mengembangkan bakat tuh gini, pasti teman-teman ketika masuk BCA sudah punya bakat seperti olahraga, seni, dance, nyanyi, bahkan ada yang punya kelebihan di bidang IT, BCA tuh ada wadahnya. Salah satunya adalah BCA Awards. BCA Awards ini diperuntukkan bagi teman-teman yang berprestasi secara karir. Jadi nanti ada kayak istilahnya duta RO gitu. Dan selanjutnya ada juga BCA Innovation Awards. Bagi teman-teman yang kreatif, suka mengembangkan suatu produk, punya ide-ide yang cemerlang, bisa join ini. Dan ada juga yang namanya FinHacks. Ini khusus buat teman-teman yang expert di bidang IT nih. Pengen bikin suatu program apa ya buat BCA lah. Ini juga ada wadahnya, ada lombanya gitu teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka olahraga, seni, ada juga nih teman-teman yang namanya Porseni. Saya tampilin ada 4 foto yang berhubungan dengan seni karena kebetulan saya suka seni, saya suka nyanyi. Mungkin di KP juga sering ketemu Saras ya waktu itu ya, waktu lomba-lomba gitu. Yang pertama itu lomba Mars AO, foto dengan direksi, dan kebetulan kami teman-teman satu cabang ini dapat juara 1, puji Tuhan. Kebetulan satu cabang ini suka nyanyi semua, Saras. Jadi cabang seni gitu deh. Tersalurkan berarti bakatnya gitu ya, Kak. Tersalurkan banget. Dan yang foto kedua ini adalah beberapa kali Porseni, join Porseni, ada Porseni wilayah, Porseni nasional juga. Dan yang terakhir, foto di bawah yang pakai baju merah itu ikut lomba di BI, di Bank Indonesia Sejateng. Apa ya waktu itu ya, lomba vokal grup lagu-lagu daerah gitulah. Ya, ternyata ada wadahnya juga nih di dalam perbankan. Selain BCA kasih kesempatan, secara perbankan luas pun kita juga ada kesempatan untuk mengembangkan bakat. Dan yang terakhir adalah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu, salary-nya bagus. Bagus itu, salary itu relatif ya, Saras ya, relatif teman-teman. Yang Lucy maksud bagus di sini adalah lebih kepada kalau teman-teman suka perawatan diri, ya itu cukup banget buat beli skincare. Terus
teman-teman yang suka investasi saham atau reksadana itu juga bisa untuk menyalurkan bakatnya. Terus kalau ada yang suka liburan, banyak juga sih teman-teman yang suka liburan setahun sekali kemana, itu pun juga bisa. Dan kalau yang mau sekolah lagi, saya pun juga bisa, pasti teman-teman juga bisa. Ada yang mau buat merit, oh cukup juga. Gitu sih. Jadi tadi sekilas overview dari saya tentang gimana sih struktur seorang RO di dalam suatu kantor cabang, terus job desk-nya, kerjaannya apa aja, dan bahkan benefit ketika kita join di BCA itu yang disediakan BCA buat kita tuh apa aja sih? Sudah Lucy coba sampaikan sekilas tadi Saras untuk overview di awal gitu sih. Oke. Wah, penjelasannya ini sangat. Oh, ini ada quotes terakhir Kak, ada quotes lagi. Terakhir. Oke, silakan Kak, sampaikan dulu. Dreams don't work unless you do. Jadi mimpi-mimpi yang kita bangun selama kita sekolah, mungkin dulu saya pun mengalaminya ya, kayak zaman kuliah, oh saya mau kerja di kantoran dan rapi, terus punya karir yang bagus gitu ya. Mimpi itu tidak akan terwujud sampai kita itu melangkah, gitu, mencoba terus. Dan satu lagi sih teman-teman, kalau memang ingin kerja di perusahaan yang bagus, berarti memang harus mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang bagus, gitu. Sekarang informasi terbuka, media sosial terbuka, ada internet dengan segala kelengkapan informasinya, kita bisa cari di situ sih. Dulu mungkin kalau masih zaman saya awal-awal kuliah banget sih, ya belum secanggih sekarang. Jadi sekarang seharusnya sih lebih keterbukaan informasi, lebih jelas sih, gitu. Sekilas ya Saras, nanti kita lanjut lebih dalam dengan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Oke, thank you Kak, informasinya sangat memberikan gambaran tentang marketing ya. Tadi yang paling menarik yang aku dapetin tuh ya, berarti seorang marketers tuh perannya sangat besar, khususnya untuk sebagai kepanjangan tangan antara BCA dengan nasabahnya gitu ya. Berarti termasuk pihak yang bertemu langsung gitu ya dengan nasabah kita gitu. Makanya tadi kan Kak Lucia juga dapat banyak kesempatan gitu untuk pengembangan dirinya ya, bahkan bikin vlog aja diajarin gitu ya, istilahnya supaya kita bisa memberikan citra-citra yang bagus gitu ya ke nasabah gitu. Betul. Supaya nasabah juga percaya untuk melakukan transaksi di kita gitu ya. Betul. Nah mungkin Kak, kalau misalnya dari aku sendiri nih bisa kasih pertanyaan gitu ya ke Kak Lucia. Sebelum kita tanya lebih dalam tentang marketingnya, untuk dunia perbankannya sendiri nih Kak, kan kalau misalnya teman-teman kuliah atau mungkin orang-orang awam itu pandangan tentang bank itu cukup terkait tentang menabung dan transaksinya gitu ya. Nah sebetulnya untuk skupnya sendiri, untuk perbankan itu skupnya sebesar apa sih Kak, seluas apa gitu? Mungkin lebih ke gini ya, tadi kan Lucy sudah coba membedakan di dalam sebuah kantor cabang itu ada unit operasional dan ada unit bisnis. Betul. Kalau definisi perbankan secara textbook kan disebutkan bahwa suatu tempat untuk menyalurkan dana simpanan dan melemparkan lagi dalam bentuk kredit. Sama sih sebenarnya di dalam kantor cabang BCA ini sudah menerapkan proses tersebut dari tim operasional, ada tim teller, tim CSO yang bertanggung jawab atas transaksi, jadi uang masuk ke BCA, dan kami di tim bisnis ini adalah tim yang bertugas bertanggung jawab untuk salah satunya melemparkan kredit, menjual suatu produk perbankan seperti reksadana perbankan, bahkan transaksi kartu sekarang edisi QR pun sekarang kan sudah mulai QR ya, udah nggak edisi. Betul. Kita istilahnya sebenarnya RO ini adalah full citranya BCA. Semua produk itu kita handle gitu, dan kita diharapkan expert di bidang itu gitu sih. Berarti emang harus expert dengan semua produk yang kita punya gitu ya Kak, karena pasti nasabah juga nanyanya akan terkait dengan banyak hal gitu ya Kak. Oh. Jadi produk knowledge-nya juga kita harus tahu secara lebih mendalam gitu ya. Nah kalau misalnya peran Kak Lucia sendiri nih, tadi kan Kak Lucia udah sempat menjabarkan peran dari seorang marketer secara umum gitu ya. Nah kalau day to day-nya nih, kalau kita boleh kepo-kepo kerjaannya Kak Lucia gitu ya, kira-kira day to day-nya Kak Lucia tuh kerjanya ngapain sih Kak? Oke. Aku jelasinnya urut ya. Ya boleh. Pagi jam 7:30 absen dulu kan di kantor, terus beres-beres, siap-siap supaya nanti siap kerja. Nggak cuma siap mentalnya, tapi penampilannya juga harus disiapkan karena kita kan ketemu nasabah ya Sarah. Betul. Kalau
RO-nya kok bentuk penampilannya kok nggak sisiran gitu loh, istilahnya rambut nggak rapi kan nggak enak juga. Jadi Iya. setelah itu jam 8 sampai setengah 9 kita ada briefing pagi. Briefing paginya itu kurang lebih menyampaikan update hari ini gimana, terus kita juga pantau proses pengajuan kredit atau proses apa. Jadi pipeline itu kita sampaikan. Pipeline itu apa ya teman-teman? Lebih kepada prospek-prospek yang sedang kita kerjakan gitulah ya. Itu kita pantau juga. Selanjutnya sih setelah itu saya nulis biasanya pagi yang harus aku kerjakan A, B, C, D, E, F, G supaya nggak lupa. Kadang ada yang juga ada yang save di handphone atau gimana, cuman kalau Lucy lebih suka tempel di komputer gitu biar kelihatan. Setelah itu paling lebih kepada telepon nasabah, terus kunjungan. Kunjungan biasanya sehari sih 1 sampai 2 ya. Kalau telepon banyak sih, bisa banyak. Terus ada yang namanya program iCost. Kita bikin memo untuk pengajuan kredit, ataupun kita bikin selanjutnya ada program apa ya, mungkin kayak bikin memo untuk pengajuan edisi, bikin apa gitu. Jadi sebenarnya kerjaannya tuh 50-50 kalau dibilang. 50 kita kunjungan keluar, 50 kita di kantor untuk mengerjakan administrasi, yaitu pengolahan pengajuan kredit, pengolahan pengajuan fasilitas-fasilitas lainnya gitu sih. Terus nanti sampai ya kalau dibilang pulang jam 5 banget sih, karena terlalu senang di kantor ya. Jadi at least tuh paling kayak setengah 6, jam 6 itu paling cepat. Gitu. Berarti emang utamanya kunjungan ke nasabah dan mungkin mengolah data dari apa yang dihasilkan dari nasabah gitu ya. Terus sebelum ketemu nasabah pun kita harus mempersiapkan dulu ya Kak, kira-kira apa yang bisa kita bawa ke nasabah, solusi apa yang kita bisa berikan ke nasabah gitu ya. Nah, benefitnya di BCA kita tuh punya database yang gede banget, yang banyak banget. Jadi kita nggak sampai pada titik mau prospek siapa lagi ya. Itu nggak sampai begitu karena kita punya database yang besar dan potensial sebagian besarnya gitu sih. Jadi bahkan sudah tahu gitu ya kira-kira mau kunjungannya ke siapa karena kita sudah punya datanya gitu ya Kak. Betul. Oke. Karena itu biasanya jadi kekhawatiran gitu ya Kak. Biasanya buat teman-teman yang takut untuk terjun di dunia marketing gitu ya, takut datengin siapa lagi gitu ya, masih bingung. Tapi kalau di BCA nggak usah khawatir, kata Kak Lucia sebutin, data kita sudah sangat banyak gitu ya. Jadi kita tinggal mengolah lagi kira-kira yang cocok yang mana, solusinya seperti apa. Nah, mungkin Kak, pertanyaan lagi nih, kan kalau misalnya tadi Kak Lucia sempat mention kunjungan ke nasabah gitu ya. Nah, kan sekarang lagi pandemi nih Kak, itu ada perubahan yang signifikan nggak sih Kak dari kunjungan dulu sama kunjungan yang sekarang gitu? Awal-awal pandemi di tahun lalu sih, mungkin antara Maret sampai Juni itu memang benar-benar nasabah agak takut untuk dikunjungi, dan kami pun juga punya ketakutan untuk mengunjungi nasabah gitu ya. Jadi waktu itu kita lebih banyak via telepon, via video call. Kalau ada pengajuan kredit juga video call sama nasabah sama pimpinan gitu kan. Tapi sekarang kita sudah mulai kembali kunjungan ke nasabah, juga sebagian besar nasabah sudah divaksin. Jadi sebenarnya sih tidak perlu khawatir ketika kita menjalankan protokol kesehatan sih. Kita tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, terus bahkan ketika sampai di kantor tuh ada yang kalau cuci tangan harus ya, ada yang kadang saya sih sampai bawa baju ganti. Gitu. Tapi jadi gimana caranya kerjaan tetap jalan lancar tapi kita juga tetap sehat. Dan jangan lupa vitamin gitu. Berarti di perbankan khususnya di BCA gitu ya, walaupun ada pandemi atau apa, kita tetap berjalan gitu ya Kak. Kita cari gimana solusinya gitu. Untuk kestabilannya juga berarti di BCA cukup baik juga ya, karena operasional juga tetap berjalan gitu ya Kak. Oke. Puji Tuhan sih, waktu itu denger ya beberapa teman di bank lain kayak kondisi salary-nya menurun atau gimana, BCA enggak, lu malah ada nambah tunjangan ya waktu itu ya. Thanks to BCA. Masuk BCA ya teman-teman, karena emang dilihat gitu ya kestabilannya ya Kak, walaupun ada beberapa krisis kita bisa menghadapinya bersama-sama gitu ya, dari operasionalnya dan di belakangnya juga seperti apa gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan tadi Kak Lucy itu udah sempat kerja dari 2014, udah mulai training, sekarang udah cukup lama gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin Kak Lucy itu bertahan untuk waktu yang cukup lama nih, yang bikin cinta banget sama marketing gitu lah ya. Itu apa tuh Kak? Sebenarnya lebih kepada tadi Saras bilang sih, kestabilan di dalam BCA itu yang membuat kami para bankers di BCA tidak ingin berpaling hati, tidak ingin pindah kemana-mana.
Mungkin kalau kita dengar teman-teman di bank lain itu sering mencelok sana, mencelok sini gitu ya, pindah sana, pindah sini, tapi jarang sekali mendengar kalau orang BCA itu suka pindah-pindah. Berarti di dalamnya ada yang namanya kestabilan dan kesejahteraannya sih sangat diperhatikan oleh manajemen gitu ya. Selanjutnya titik poin utamanya lebih ke budaya kerja dan lingkungan kerja, di mana hubungan kami satu tim itu antar teman dengan atasan dengan unit lain itu bagus banget dan nggak yang gimana ya, kayak tidak saling bersaing secara tidak sehat sih, enggak. Makanya rasanya tuh di kantor tuh udah kayak ketemu keluarga sih, jadi keluarga akhirnya, jadi dekat. Family kami juga akhirnya saling kenal, jadi ya sudah mendapatkan lingkungan yang tepat aja untuk bekerja dan saling mendukungnya. Itu sih saras yang utama, nggak saling menjatuhkan. Kemudian ada jenjang karir yang baik, dan asalkan teman-teman berprestasi ya, asalkan kita memberikan hasil yang baik juga, pasti manajemen nggak tutup mata untuk memperhatikan jenjang karir kita gitu. Dan selanjutnya apresiasi yang diberikan juga baik. Tadi ada BCA Award, ada BCA Innovation Award, ada lomba-lomba yang lain gitu. Jadi nggak cuma disuruh kerja, tapi juga diberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan psikologis kita gitu ya, istilahnya bakat tersalurkan, kemampuan dikembangkan gitu sih. Itu sih karena poin-poin itu sih. Berarti emang BCA tuh memberikan perhatian yang cukup lebih gitu untuk kesejahteraan karyawan dan juga karir path-nya ya Kak. Sehingga Kak Lucia ini bisa betah gitu ya di sini, khususnya di bidang marketing ini. Kan tadi juga Kak Lucia sempat mention tuh Kakak ikut beberapa acara gitu ya. Nah, boleh nggak Kak diceritain lagi lebih dalam gitu kesempatan yang pernah BCA berikan ke Kakak untuk mengembangkan dirinya Kak Lucy ini, mungkin dari skill set-nya atau mungkin dari sisi yang lainnya juga Kak, apa yang kira-kira BCA pernah kasih kesempatannya ke Kak Lucia? Kalau kita perhatikan ya, hampir setiap hari di email itu ada banyak kesempatan untuk mengembangkan bakat, entah itu bakat entertain, bakat seni, bakat olahraga pun ada. Terus apalagi ya, skill yang berkaitan dengan pekerjaan pun iya. Lah, untuk kesempatan yang saya peroleh saat itu sih, saya sih hobi sih ikut seni nyanyi gitu ya. Jadi setiap ada kesempatan untuk kayak, wah ini teman-teman sekantor sih, Lus ada lomba ini nih Lus, ikut yuk gitu. Ya udah. Jadi soalnya gimana ya? Karena budaya kerjanya yang sudah bagus, lingkungannya saling mendukung, jadi enjoy aja buat join itu semua. Waktu itu saya sempat join itu yang lomba Mars AO. Kebetulan puji Tuhan sih juara 1. Terus kalau porseni sih selalu ikut mewakili wilayah 2 ya, mewakili Kanwil 2. Terus juga sering di Bank Indonesia BMPB, kayak persatuan perbankan gitulah ya. Itu juga sering banget mengadakan lomba. Kami diminta join untuk mewakili BCA. Dan yang saya agak nyeleneh waktu itu ikut yang bareng JWS Bros itu sih. Sebenarnya nggak ada, bukan nggak ada kali ya, belum mencoba untuk gimana bikin video, gimana caranya ngevlog. Cuman kayak kan trennya sekarang ke sana nih, BCA kasih wadah, ya udah coba yuk kita join untuk mengembangkan kemampuan yang baru gitu. Gitu sih Sarah. Dan juga pernah beberapa kali ikut itu sih, kayak misalkan Duta AO atau apa gitu. Nah, boleh nggak Kak diceritain lebih spesifik tuh kalau Duta AO tuh seperti apa sih Kak? Biasanya gini, kita mungkin sebutnya RO ya, AO sudah berlalu gitu. Kita sebagai relationship officer pasti kan ada yang namanya target ya teman-teman. Ketika di dalam suatu cabang kita menjadi salah satu yang menonjol gitu ya, ada wadah namanya kontes untuk menjadi duta RO. Jadi dari RO terbaik dari masing-masing cabang itu dilombakan pertama di wilayah, kalau sudah di wilayah dapat saringan secara nasional. Jadi ini ajang yang sangat keren sih di BCA. Kalau bisa sampai pegang pialanya BCA Awards sebagai duta RO tuh keren banget gitu. Cuman ya kebetulan belum sampai pegang piala sih, cuma pernah ikut gitu. Pernah dapat kesempatan lah ya Kak berarti ya untuk mengikuti prosesnya gitu. Yes. Oke. Nah, ini dari pengalaman Kak Lucy selama beberapa tahun di dunia marketing gitu ya. Nah, apa sih Kak aspek yang paling menarik atau pekerjaan yang paling menarik atau menantang nih ya buat Kak Lucy selama menjalani proses sebagai RO ini di BCA? Gini,
nasabah BCA itu kan semakin bertambah ya setiap tahunnya ya. Pasti yang kita handle setiap tahun tuh ada tambahan ataupun kayak di rolling gitu nasabahnya supaya kita kenal semua. Lah, biasanya awal tahun itu cukup challenging sih buat kami untuk berkenalan dengan nasabah-nasabah handlean yang baru. Di mana setiap nasabah itu punya karakter yang pasti beda-beda. Ada yang orangnya baik banget, ada yang permohonannya banyak, istilahnya kayak banyak maunya gitu ya, ada yang yang benar-benar unik gitu juga adalah. Itu sih sebenarnya buat saya yang kira-kira menaklukkannya tuh gimana sih? Karena kan treatment tiap orang, tiap nasabah itu kan beda kan, Saras. Nggak bisa satu pola ditanamkan untuk semua orang gitu, buat semua nasabah nggak bisa. Di posisi ini saya belajar untuk istilahnya mengenal dan menaklukkan nasabah itu gimana caranya, itu poin utama sih gitu. Yang seperti saya bilang tadi bahwa relationship itu adalah poin utamanya dalam pekerjaan RO gitu. Gitu sih. Berarti sangat penting juga mengetahui karakter dari masing-masing nasabah karena tadi ya treatmentnya beda-beda, Kak. Nggak bisa disamaratakan gitu ya semua nasabah itu karena keinginannya juga berbeda, karakteristiknya berbeda. Nah, ini pekerjaannya juga bisa berbeda-beda kan ya, Kak. Nah, kalau dari Kalusi sendiri nih ada nggak sih informasi yang baru gitu diterima dari nasabah? Oh, ternyata ada kerjaan ini ya, ternyata ada lapangan kerja ini gitu atau apa gitu, Kak. Informasi baru seputar dunia industri lainnya gitu. Kalau di Semarang itu cenderung lebih ke perdagangan sih, trading. Barusan minggu lalu sih saya kunjungan ke, biasanya kan kayak pabrik gudang besi atau alat toko bangunan atau apa yang sering kita lihat gitulah. Kalau teman-teman di Semarang mungkin ngerti Jalan Mataram, itu pusatnya perdagangan gitu. Cuman kemarin hari apa ya, Senin atau kapan gitu, saya kunjungan ke yang namanya pabrik kerupuk. Ngobrol sama teman-teman, nggak kepikiran ya orang bikin yang namanya pabrik kerupuk di mana marginnya tuh gede banget gitu, dan prosesnya tuh sederhana. Saya sampai waktu ngobrol sama nasabahnya sampai miss, Ibu kok kepikiran ya Bu? Kadang kan disepelekan orang ya, tapi ternyata ini adalah yang prospektif banget gitu loh usaha itu gitu sih. Jadi kadang ya kita sebagai AO kayak, jualannya itu mau ambil kredit segini bisa apa enggak? Kita ngobrol lebih dalam ternyata ada orang yang melihat peluang-peluang yang tidak orang lain lihat gitu sih. Berarti juga ini salah satu pembelajaran buat marketers-marketersnya BCA gitu ya, Kak. Jadi kita mendapatkan informasi baru tentang dunia bisnis di luar sana itu seperti apa gitu ya. Jadi kita juga belajar kira-kira, ternyata yang kayak gini prospek untuk kita berikan penawaran apa gitu ya, Kak. Kita juga mendapatkan knowledge nggak hanya dari BCA, dari luar pun kita belajar terus ya, Kak, istilahnya. Pasti. Selalu improve. Jadi tahu sih flow usaha nasabah itu gimana, jadi kayak buat pengetahuan kita aja. Oke. Nah, kalau misalnya selama pembelajaran nih, Kang, mungkin pembelajaran pas lagi training dulu kali ya, kan ini sebelum kita terjun langsung gitu kan, kita di training terlebih dahulu gitu ya. Nah, waktu masa-masa training nih, Kak, kita flashback sedikit gitu ya ke masa-masa training. Itu tuh apa sih, Kak, yang dipelajari atau ditekankan gitu ya selama training yang sangat berguna gitu saat penempatan kerjanya? Kalau buat saya terus terang bukan lulusan dari akuntansi atau manajemen, bukan lulusan dari ekonomi. Tapi ya maksudnya masih ilmu sosial, ilmu komunikasi. Tapi ada juga teman-teman yang dari teknik, dari kelautan, dari pertanian. Pasti ada satu hal yang ditakutkan, bisa enggak ya saya mengolah kredit, bisa enggak ya saya baca laporan keuangan. Ternyata di dalam training itu kita diajarin benar-benar sih selama kurang lebih 1 tahun, gimana caranya pengolahan kredit, analisa keuangan, itu kita diajarin banget. Jadi bisa baca laba rugi, baca neraca itu gimana. Awalnya yang benar-benar blank, dan kayak meragukan diri sendiri sih awalnya, bisa nggak ya saya berada di posisi tersebut, tapi ternyata oleh BCA, oleh training center, kita dibekali secara matang untuk bisa terjun ke lapangan gitu. Jadi balik lagi ya, saat di training pun dikasihnya dari nol ya, Kak, kemarin kalau informasinya. Jadi walaupun dari jurusan yang berbeda-beda gitu ya, semua belajar dari nol. Jadi nanti informasinya tuh bisa digunakan di dunia kerja gitu ya. Ya, pasti. Oke. Nah, ini Kak, kan teman-teman yang hadir di sini banyak nih mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah, masih banyak kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum kerja nih, Kak. Nah, kira-kira skill apa sih, Kak, yang bisa dikembangkan dari selama kuliah nih
supaya bisa masuk ke relationship officer di BCA, dan kira-kira apa skill set yang nantinya bakal berguna gitu di dunia kerja. Oke, kalau mempersiapkan diri gitu ya, mungkin lebih kepada sering baca media sih, sering baca berita, itu penting, perkembangan ekonomi gitu. Supaya dulu sih saya kurang mempersiapkan itu dan sempat agak ada penyesalan ketika training awal. Wah, tahu gitu dulu sambil nyiapin skripsi saya menambah pengetahuan lain gitu ya istilahnya. Mungkin bisa teman-teman tambah informasi, wawasannya dibuka lagi semakin luas. Terus yang penting satu lagi sih, pantang menyerah, karena ketika nanti kita mendaftar kerja itu pasti kan prosesnya panjang. Ada tes ini, tes itu, bahkan ada yang 6, 7, 8 tahap, itu harus pantang menyerah. Dan satu lagi sih teman-teman, mungkin mengembangkan skill untuk berkomunikasi itu penting ya buat saya ketika ada di posisi ini. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu ada istilah kupu-kupu gitu. Mungkin Andin ada apa enggak tahu ya. Kuliah pulang gitu. Lah, kalau bisa sih mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkan, bisa join ke komunitas yang mendukung atau mungkin kayak organisasi-organisasi yang mendukung gitu sih teman-teman, supaya satu, linknya terbuka, dua, kemampuan komunikasinya berkembang. Dan saya yang bisa ngomong sekarang itu bukan otomatis jadi gitu aja, enggak sih, tapi proses. Jadi berarti ada proses pembelajaran supaya kita itu lebih expert untuk berkomunikasi dengan orang gitu sih. Berarti lebih mempersiapkan diri dan komunikasi aja. Oke, persiapan diri, belajar komunikasi itu sangat penting ya Kak untuk masuk ke dunia marketing. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Lucy seputar dunia RO, silakan ya teman-teman langsung tanyain aja di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan saat di akhir, kalau misalnya pertanyaan ini udah habis, kita akan bacakan. Dan teman-teman juga jangan khawatir, habis ini tim rekrutmen akan ada yang jelasin bagaimana cara mendaftarnya ke tadi masuk seperti Kak Lucy gitu ya pekerjaannya. Dan jangan lupa juga nih di akhir acara kita akan ada games nih buat teman-teman, dan kita akan kasih sedikit hadiah buat teman-teman yang hadir di sini dan ikutin acaranya sampai berakhir ya. Nah, kita lanjut dulu ya Kak, sebelum kita bacakan pertanyaan dari teman-teman. Siap. Nah, tadi kan Kak Lucy sempat mention tentang communication skill tuh Kak. Nah, apa sih kira-kira hambatan nih untuk berkomunikasi? Kira-kira kan teman-teman nih masih belum kebayang komunikasi itu seperti apa sih? Nah, kira-kira hambatan-hambatan untuk berkomunikasi itu apa sih Kak, dan bagaimana cara menanganinya gitu? Mungkin saya sharingnya gini, ketika kita jadi RO baru, awal-awal saya jadi RO, pasti kan ada kecemasan untuk istilahnya, bisa nggak ya saya masuk ke nasabah A ini. Ketakutan itu sih akan teratasi ketika kita mau coba bertanya. Pertama pasti kenalkan diri, Pak, saya Lucy yang handle Bapak di BCA sekarang, saya relationship officer-nya. Kalau ada kebutuhan bisa hubungi Lucy. Pasti pertama kan kita via telepon dulu ya, nggak mungkin kita langsung kunjungan lah, siapa kamu nanti kan gitu, repot. Via telepon dulu, pelan-pelan. Ini saya cerita tahapan aja ya, tahapan untuk berkomunikasi dengan nasabahnya ya. Terus untuk mungkin selanjutnya, Pak, saya boleh ya save nomor Bapak ini. Kita telepon pakai telepon kantor pertama pasti. Save nomor Bapak ini di handphone saya, nanti Lucy WA gitu. Oh, boleh, kalau Bapaknya bilang boleh ya boleh. Terus setelah itu kita akan mulai broadcast nih. Broadcast ada promo ini, ada promo itu. Terus sesekali tanya, Pak, ada kebutuhan apa, Pak? Dan selanjutnya kita harus memberanikan diri ke tahap yang namanya janjian untuk kunjungan. Itu, janjian untuk kunjungan. Kalau sudah kita coba untuk istilahnya mulai menanyakan ini ketertarikannya nasabahnya di bidang apa. Siapa tahu ini nasabahnya om-om gitu. Terus suka ngomongin tentang cucunya. Kita lihat banyak foto cucunya ya di situ ya gitu. Berarti kita berarti ini happy nih sama cucunya, bangga sama cucunya. Kita mulai tanya, Pak, cucunya berapa? Karena ya Pak, sudah kelas berapa? Mungkin kita mulai cari ketertarikan nasabahnya itu di mana. Kalau sudah tahu ketertarikannya itu akan lebih gampang untuk masuk ke step selanjutnya. Jadi gitu. Kalau kita tahu pride-nya, kita junjung dulu, kita biar bisa masuk selanjutnya. Gitu sih. Sebenarnya itu mengalir secara nanti akan ngalir gitulah.
Cuman Betul. awalnya sih lebih ke arah berani untuk melangkah menghubungi nasabah itu pertama, supaya proses selanjutnya terjadi. Berarti langkah awal tuh yang paling penting ya Kak, keberanian untuk menghubungi nasabah gitu. Sisanya ya kita lihat aja nih interest-nya nasabah tuh kemana gitu. Kita ikutin dulu sehingga kita bisa lebih dekat juga gitu ya dengan nasabah-nasabah yang kita punya gitu ya Kak. Iya, betul. Oke, itu juga tips and trick ya buat teman-teman yang mungkin masih ragu gitu gimana caranya berkomunikasi khususnya di dunia profesional gitu ya Kak. Ya, Oke. Nah, untuk tips-tips juga nih buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Mungkin sekarang udah semester-semester akhir nih Kak, udah mau masuk dunia kerja. Kira-kira apa nih tips and trick buat teman-teman yang mau cari kerja, mau menghadapi dunia kerja istilahnya? Ya. Yang pertama selesaiin skripsinya itu pasti harus segera dikejar biar bisa segera melangkah ke jenjang selanjutnya. Yang kedua adalah segera daftar di ROBCA, dan seperti tadi membekali diri untuk belajar tes psikotes itu penting sekali sih teman-teman, karena ada mungkin kayak 2 kali tahapan gitu ya, Nin, kalau nggak salah dulu zaman saya. Kalau saya nggak lupa ya, ada 2 kali tahapan psikotes. Kita harus belajar banyak sih macam-macamnya, kan ada deret angka, deret hitung, ada gambar, ada tes Kraepelin atau apa itu. Bukunya ada, di internet pun ada, teman-teman bekali itu semaksimal mungkin. Terus belajar skill komunikasi dengan interviewer nanti, pasti kan ada interview juga, dan belajar kasus-kasus lewat media sosial, lewat dulu kalau saya nyebut koran gitu, zaman-zaman saya kuliah dulu. Cuma sekarang kan kayak lebih ke apa sih? Nggak sebut merek ya, tapi ada apa.com gitu, lagi bisa belajar di sana. Dan yang pasti ketika dapat kesempatan untuk tes, dapat panggilan nih, selamat Saras mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes psikotes di BCA. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Jadi harus dipersiapkan secara matang. Karena kalau nggak dipersiapkan secara matang, terus kita failed, nanti kita akan pasti kecewa. Dan yang kedua, belum tentu kita dapat kesempatan yang sama untuk dipanggil serangkaian tes tersebut. Jadi intinya adalah pertama harus daftar, dan yang kedua setiap tes yang ada itu jalani dengan serius dan dengan total gitu. Dan belum tentu teman-teman yang di luar juga dapat panggilan yang sama dengan kita gitu. Jadi kesempatan tuh belum tentu datang 2 kali gitu ya Kak. Jadi saat kita diberikan kesempatan, kita berikan kemampuan yang terbaik lah ya buat prosesnya, supaya emang kita itu kalau misalnya emang jodoh nggak akan kemana gitu ya Kak. Oke. Nah, kita coba bacain dulu pertanyaan di kolom Q&A ya Kak. Ini ada pertanyaan yang ke arah pekerjaannya Kak Lucy dari Samuel Wibowo. Apa saja tantangan dan resiko yang dihadapi oleh Kak Lucia sebagai RO selama bekerja di BCA? Tantangan dan risiko. Yang pertama adalah tadi kan sempat kalau ngelihat video di depan gitu ya, lebih baik dimarahin nasabah apa dimarahin pacar gitu, ada kata-kata gitu kan. Ya tantangannya adalah mungkin ya dimarahin nasabah. Bahkan saya pernah sih, maksudnya dalam kondisi di awal-awal itu handle suatu nasabah yang kecewa dengan PIC yang sebelumnya gitu. Itu kan berarti kita harus memperbaiki ya, karena kita sebagai kepanjangan tangan BCA, berarti kita harus memperbaiki citra BCA di hadapan nasabah tersebut. Ya, puji Tuhan bisa, puji Tuhan sekarang jadi hopeng gitu kalau orang Semarang nyebut. Dan berarti saya simpulkan sebagai lebih kepada ditolak nasabah atau dimarahi nasabah, dan setelah itu kita harus introspeksi diri dan harus memperbaikilah kesalahan tersebut supaya nasabah percaya kepada kita. Itu sih. Tantangannya lebih kepada itu. Kalau tantangan target itu tadi dibilang target itu nggak usah dipikirin tapi dikerjain. Dan kebetulannya di BCA itu database-nya banyak, jadi nggak usah khawatir masalah target. Semua data itu disediakan, tergantung kita mau mengerjakan itu apa enggak gitu. Kalau tantangan target sih saya bilang bukan tantangan, tapi itu tugas tanggung jawab. Cuman lebih kepada hubungan dengan nasabah sih. Karena kita disebutnya aja relationship officer. Itu memang sudah tugas dan tanggung jawab kita ya Kak untuk berhubungan dengan nasabah gitu, untuk mengejar target kita gitu ya. Nah, mungkin tadi kan Kak Lucy juga udah sempat sebutin gitu ya beberapa tips dan beberapa gambaran tantangan gitu dari seorang marketers. Nah, sebetulnya nih Kak, kualifikasi atau mungkin
sisi apa yang kira-kira dilihat saat seseorang itu mencari seorang marketer gitu. Maksudnya apa ya kira-kira yang paling menonjol dari seorang marketers gitu? Mungkin skill apa yang paling menonjol atau mungkin kualifikasi diri yang paling penting dimiliki oleh seorang marketer itu apa sih Kak? Mungkin sebagai seorang RO ya, karena kita Seorang RO. nggak cuma menjual aja, tapi ada proses pengolahan juga kan. Saya Mm. klasifikasikan jadi 2. Yang pertama itu skill tentang mungkin menghitung sesuatu ya, analisa sesuatu. Jadi psikotesnya yang hitung-hitungan harus bagus tuh teman-teman, gitu. Terus yang kedua adalah di wawancara. Itu poin utamanya adalah ketika kita wawancara ketemu user. Dilihat kan pasti, ini Lucy kira-kira bisa nggak ya menghadapi nasabah, bisa nggak ya berhubungan dengan nasabah. Berarti dalam wawancara tersebut kita juga harus lancar komunikasinya, nggak kebanyakan atau harus pede gitu ketika wawancara gitu sih. Sama mungkin lebih ke arah penampilannya tolong diperhatikan ketika kita menghadapi setiap tes yang ada, karena pasti kan kita akan dilihat sama yang menguji ya, tim pengujinya akan dilihat, oh cocok jadi bankers, oh bisa nih kira-kira untuk join di BCA gitu. Jadi tentang skill diri tadi untuk psikotes, terus untuk kemampuan komunikasi di wawancara, dan selanjutnya adalah penampilan juga harus diperhatikan gitu. Oke, berarti itu ya Kak, apa yang kira-kira sisi yang perlu dimiliki gitu oleh seorang RO, khususnya di BCA gitu ya. Nah kalau misalnya nih Kak, tips buat teman-teman yang, wah Kak saya kurang pede nih, saya malu nih untuk berkomunikasi sama orang. Nah menurut pengalamannya Kak Lucy nih, kira-kira gimana sih cara overcome-nya gitu ya buat teman-teman yang mungkin belum pede atau belum berani gitu ya? Saya sempat ada teman satu cabang itu yang kurang pede orangnya. Terus kita coba bareng-bareng train dia untuk langsung terjun ke lapangan. Jadi sering ngajak ngomong orang gitu sih. Dulu saya sempat gini, aku mau kerja jadi RO waktu training ya. Gimana ya caranya buat deketin orang pertama kali? Jadi saya sering misalkan kayak lagi beli makan di mana gitu ya, nunggu gitu kan. Ada orang yang nggak saya kenal nih di sebelah, saya coba ajak ngobrol, lebih tanya ke ngerjain apa gitu. Jadi kayak gimana kita melatih diri kita sendiri, coba ketemu orang, ngobrol sama orang, lama-lama namanya skill itu kan jam terbang ya. Jadi kita harus membiasakan untuk mencoba berkomunikasi dengan mungkin orang yang belum kita kenal gitu kali ya. Cuman ya dalam masa pandemi ini tetap sesuai protokol, jaga jarak, pakai masker gitu sih. Berarti melatih dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari lah ya Kak. Karena itu membiasakan diri itu yang paling penting ya. Betul. Kalau nggak terjun, kalau nggak nyebur itu pasti akan susah untuk berenang gitu istilahnya. Setuju banget Kak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Novita Manunal. Bagaimana cara Kak Lucia dalam meyakinkan nasabah dan menjalin engagement dengan nasabah? Wah ini pertanyaannya bagus banget ya Kak. Silakan Kak dijawab. Nggak bisa instan teman-teman pasti. Bahkan ada juga nasabah yang istilahnya sampai sekarang pun tertutup. Jadi kalau memang nasabahnya terkesan untuk tertutup dan tidak ingin memberikan informasi dirinya, ya kita berarti harus berada pada batas tersebut, batas profesional. Tapi ada nasabah yang awalnya benar-benar kayak seolah-olah menguji gitu. Ada juga loh nasabah yang begitu, menguji dulu, ini kira-kira cocok nggak ya jadi RO-ku, bisa nggak ya jadi RO-ku. Di awal ketus dulu. Cuman ya kadang nasabah tuh melihat usaha kita sih. Usaha kita untuk mendekati, usaha kita untuk menjalin hubungan. Intinya sih jangan pernah berhenti, jangan pernah kayak, loh kok aku ditolak ya, loh kok aku gini ya, jangan pernah gitu. Kalau sekalinya kita gitu, kita akan selalu takut untuk melangkah ke depannya. Jadi ya awal-awal saya pasti gitu kok dulu waktu masih jadi RO yang baru, cuman yang namanya jam terbang itu akan menambah keberanian kita, menambah PD-nya kita gitu. Gitu sih. Intinya sih jangan pernah berhenti untuk coba terus deketin. Gitu. Jangan pernah terus berhenti untuk mencoba lah ya Kak berarti. Oke. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari namanya Universitas Tidar Tesia. Saya salah satu mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas akhir dan tentunya mempersiapkan karir setelah lulus. Saya tertarik untuk menjadi the next RO di BCA, akan tetapi belum mengetahui bagaimana tahapan pendaftaran. Nah, untuk tahapan pendaftaran, nanti kita akan jelaskan di belakang ya, tapi kita fokus ke pertanyaan selanjutnya nih, adalah bagaimana apabila
target untuk memenuhi nasabah dan menjual produk tidak tercapai. Itu bagaimana mungkin tipsnya Kak, atau bagaimana cara menanganinya gitu? Hmm, Mungkin Kalau sih misalnya saya nggak akan memberikan tips gimana kalau nanti tidak tercapai terus gimana enggak gitu ya, tapi lebih kepada gimana caranya supaya target itu bisa tercapai. betul. Lucy coba balik itunya apa namanya alurnya. BCA sudah mempercayakan kepada teman-teman nanti ketika jadi relationship officer sejumlah nasabah yang dihandle. Untuk saat ini saya mungkin sekitar 90 sampai 100, yang debitur itu 30 orangan di dalamnya. Jadi database tersebut kita olah setiap hari itu tuh belum habis, teman-teman. Jadi percayalah bahwa ketika kita dekat dengan nasabah, target-target itu akan mendatangi kita sendiri. Awalnya tuh saya takut loh teman-teman untuk jadi RO. Ketika saya dapat pengumuman keterima jadi account officer di BCA KCU Gang Tengah, saya tuh kayak jadi marketing apa bisa ya? Kan selama ini belum pernah kerja gitu ya, kuliah aja. Awalnya takut, cuman dengan support dari keluarga, support dari lingkungan sekitar bahwa ya pasti bisa, pasti bisa. Akhirnya saya memberanikan diri untuk oke, saya join sama BCA, saya ikut training sejak kapan, mulai kapan sampai kapan. Akhirnya datanglah SKPK, kan datang SK bahwa akan ditarget mulai kapan, mulai tahun 2016 waktu itu, 2016 akan mendapatkan target A, B, C, D, E, F, G sekian 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 sekian. Waktu itu si pimpinan saya bilang, ini sudah kita kasih database, BCA sudah percayakan database, tolong diolah semaksimal mungkin. Kalau kamu mau tercapai targetnya, tapi kalau misalkan nggak mau tercapai targetnya ya terserah. Jadi sebenarnya tercapai atau tidak tercapainya target itu adalah tergantung kita mau memaksimalkan database atau nasabah yang kita handle apa enggak. Soalnya pasti datang sendiri kok nanti ketika dekat sama nasabah itu tiba-tiba ada yang telepon, Lus, aku mau mau ambil kredit ini, Lus, aku mau KPR, aku mau ambil mobil loh, bisa dibantu enggak? Itu nanti akan datang sendiri ketika kita mau berusaha untuk berhubungan baik dengan nasabah gitu. Menjalin relasi itu yang paling penting ya Kak. Ya. Sisanya itu pasti nasabah ya, kalau misalnya mereka memang sedang butuh gitu, pasti kalau udah di kepalanya oke ke BCA gitu ya, mereka akan carinya BCA gitu ya Kak. Dan BCA ingatnya siapa? Misalnya BCA Iya. ingatnya Saras, BCA ingatnya Lucy gitu. Tergantung dengan siapa yang sering berhubungan dengan mereka berarti ya Kak. Betul. Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya dari Samuel Wibowo. Bagaimana cara terbaik menghadapi nasabah yang kurang ramah dan kurang panjang sabar? Kayaknya tuh tadi udah deh, Saras. Oh, itu udah ya? Udah yang Samuel. Oke. Kita lanjut ke Syafela Bonita. Perusahaan kan pasti upgrade diri terus ya, misal dengan mengeluarkan produk baru. Semakin maju perkembangan zaman, kebutuhan nasabah juga kan berbeda-beda. Pasti produk ada produk yang gagal. Nah, itu bagaimana cara melobi atau prospek nasabah yang sudah ambil produk tersebut agar citra perusahaan tetap baik? Produk gagal. Sejauh ini sih saya bekerja belum ada produknya BCA yang gagal. Pasti sebuah BCA itu kan perusahaan yang bonafit ya di hadapan masyarakat, dan memang bonafit. Pasti ketika mengeluarkan suatu produk itu sudah ada trial dan errornya di belakang sih. Jadi ketika siap launch, siap untuk dipasarkan, menurut saya itu sudah nggak ada error, sudah bagus gitu istilahnya. Jadi kalau sampai pernah menawarkan produk yang gagal sih enggak sih teman-teman. Jadi percayalah bahwa BCA itu sudah trial dan error sebelum launch itu produk gitu. Yang produknya tuh yang kita tawarkan adalah produk yang siap untuk ditawarkan gitu ya, Kak. Betul. Karena sudah tadi kata Kak Lucy juga sudah sebutkan, kita sudah mencoba melakukan beberapa trial gitu ya sampai memberikan produk yang terbaik untuk nasabah. Jadi kalau dari Kak Lucy sendiri nggak pernah lah ya Kak memberikan produk gagal gitu ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi silakan, tapi sejauh ini sepertinya sudah habis ya Kak pertanyaannya dari teman-teman. Mungkin pesan-pesan terakhir dari Kak Lucy sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, ke teman-teman yang hadir di sini yang mungkin mau memberikan tips atau memberikan kata-kata terakhir, silakan Kak Lucy. Lebih gini sih teman-teman, mari yuk kita join gabung jadi RO di BCA, karena selama saya jadi RO di sini tidak ada kurangnya, tidak ada tidak enaknya, dan bahkan ketika masa pandemi pun BCA memperhatikan kami lebih.
Bahkan sempat ya berapa bulan waktu itu ya kita dikasih setiap siang itu ada makan siang, ada vitamin, ada suplai buah dan lain-lain, dan bahkan ada tunjangan-tunjangan lebih. Jadi intinya adalah BCA adalah tempat yang tepat sebenarnya untuk kita berkarir karena jenjang karirnya jelas, dan buat teman-teman yang join intinya nggak ada ruginya sih join di BCA, semuanya untung gitu. Memberikan Itu aja sih. keuntungan buat kita. Oke, terima kasih Kak. Ini ada yang resen. Mungkin kalau misalnya Kak Lucy, kita mau nggak nih Kak untuk memberikan kesempatan teman-teman yang mau menanyakan secara langsung gitu ya? Kira-kira Kak Lucy boleh nggak nih kita kasih kesempatan teman-teman? Nggak apa-apa sih, boleh. Nggak apa-apa ya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin boleh raise hand dulu sebelum kita tunjuk untuk langsung ngobrol sama Kak Lucy-nya mungkin. Nanti nggak usah khawatir teman-teman, buat yang berani gitu ya. Ini kesempatan buat teman-teman yang mungkin tadi Kak Lucy sempat mention melakukan pengembangan skill komunikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin kesempatannya ya teman-teman yang mau menanyakan secara langsung ke Kak Lucy. Kita juga bakal kasih souvenir ke teman-teman yang berani untuk ngomong secara langsung gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau, silakan raise hand dulu. Nanti panitia akan bantu untuk allow teman-teman untuk menyalakan mic-nya ya. Oke, ini dari Samuel Wibowo ya, udah siap nih untuk tanya ke Kak Lucy. Mungkin panitia ada yang boleh bantu untuk mengaktifkan mic-nya Samuel? Samuel, apakah sudah bisa nyalakan mic-nya? Cek. Oke, udah masuk ya Selamat suaranya. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Saras dan Kak Lucia. Ya, pagi Samuel. Perkenalkan, nama saya Samuel Wibowo. Saya dari Semarang. Mau izin tanya Kak. Saya tadi dengar dari Kakak cerita tentang Duta RO. Saya ingin tahu, kalau boleh saya tanya, saya ingin tahu lebih dalam tentang apa sih fungsinya Duta RO, atau lebih ke apa keuntungannya menjadi Duta RO, dan apa ya kerugiannya, maksudnya perbedaan antara karyawan yang bukan Duta RO dan sudah jadi Duta RO seperti itu. Kan seperti yang sudah Kakak Lucia jelaskan tadi, untuk menjadi Duta RO kan harus mengikuti kontes ya dan lomba. Iya, betul. Antar RO sekota atau seprovinsi gitu ya. Nah, Ya, itu keuntungannya dan apa namanya, benefitnya seperti apa Kakak? Itu aja. Oke. Terima Langsung, kasih. Sarah. Oke, terima kasih Samuel. Mungkin boleh langsung dijawab Kak Lucy pertanyaannya. Duta RO itu lebih kepada ajang untuk apresiasi bagi RO-RO yang berprestasi. Di mana ngukurnya sih, gimana cara ngukurnya RO tersebut berprestasi atau tidak, pasti sih berdasarkan yang namanya target sih. Kalau sering achieve dalam beberapa tahun, pasti kan cabang dari pihak cabang akan mengirimkan perwakilan terbaik. Kemudian perwakilan terbaik ini akan bertanding di tingkat wilayah. Wilayah tuh ya Lucy bilang tadi Jateng, DIY gitu ya kalau ada di Semarang ya. Dari prosesnya sih macam-macam, ada psikotes, ada presentasi, ada juga kayak studi kasus gitu. Ketika di wilayah itu nanti kita akan dipilih beberapa untuk diberangkatkan mewakili ke nasional. Dan di nasional itu pasti ada perwakilan dari wilayah-wilayah yang lainnya. Akan ada banyak sekali RO di sana yang sama-sama berprestasinya. Ketika ada di sana juga mengikuti proses seleksi seperti psikotes lagi, FGD lagi, ada presentasi lagi, dan mungkin juga beberapa kali ada yang menunjukkan bakatnya apa gitu sih. Jadi lebih kepada ajang apresiasi bagi RO-RO terpilih berdasarkan prestasinya gitu sih. Kalau keuntungannya apa, pasti satu lebih dikenal secara di BCA, pasti kenal, oh ini misalkan nanti Samuel jadi RO, jadi Duta RO ya. Oh ini Samuel dari Semarang, Duta RO tahun 2022 gitu ya, misalkan gitu. Setelah itu sih ada hadiah-hadiah yang cukup menarik sih ya Sarah sepertinya. Ada jalan-jalan ke luar negeri sih waktu itu sebelum pandemi, terus ada nominal juga uang, tapi itu kan lebih kepada reward yang diperoleh, tapi lebih yang saya tekankan sih adalah lebih kepada lebih dikenal aja sih.
Mungkin nanti followersnya di IG jadi lebih banyak, orang BCA jadi kenal semua gitu sih. Gitu, lebih ke itu aja sih. Lebih bentuk apresiasi berarti ya Kak Tapi dari kalau bedanya RO yang bukan duta dan enggak sih, ya kita di cabang tidak ada membedakan seperti itu. Ya setelah jadi duta ya kembali lagi ke cabang, yuk kita kejar target lagi bersama-sama gitu sih. Oke, gimana Samuel? Apakah sudah cukup menjawab? Oh iya, baik. Terima kasih sudah cukup Kakak. Thank you. Oke, terima kasih Samuel atas inisiatifnya ya untuk bertanya langsung ke Kak Lucy. Mungkin satu lagi teman-teman ada yang mau bertanya lagi, kalau tidak kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Kita kasih 5 detik mungkin ya buat teman-teman. Kita countdown 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oh, belum Samuel lagi yang mau bertanya. Oke, udah cukup mungkin ya hari ini untuk bertanya langsung ke Kak Lucia, dan sesi sharing dari Kak Lucia udah sangat membantu dan memberikan gambaran ya ke teman-teman. Harapannya teman-teman di sini yang mau masuk ke ROBCA khususnya itu bisa tertarik nih setelah mendengar cerita dari Kak Lucy. Sekali lagi Kak Lucy, terima kasih banyak ya atas sharingnya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak Lucy. Nah, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Kita kan tadi sudah sempat bilang nih, bakal ada sesi games buat teman-teman. Sebelum masuk ke games nih, kita ada video dulu yang sudah dibawain untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan RO di BCA. Nama saya Angelina Mareta, saya Account Officer BCA. Nama saya Azhar, saya Relationship Officer BCA. Saya Astrid Christina, saya Relationship Officer BCA. Nama saya Sheila, Account Officer BCA. Mau menjadi Account Officer dan Relation Officer BCA? Mengapa tidak? Karena menjadi AO dan RO BCA merupakan kebanggaan tersendiri. AO dan RO BCA memiliki peran penting dalam pertumbuhan bisnis di Indonesia. Melalui AO dan RO, relationship BCA dengan nasabah akan terus terjaga sehingga terwujud suatu hubungan yang saling menguntungkan. Bahkan di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi sangat pesat di seluruh aspek pekerjaan, peran AO RO BCA dalam menjalin hubungan dengan nasabah tetap dibutuhkan dan tidak tergantikan dengan perkembangan teknologi. Tugas utama Account Officer dan Relation Officer adalah menjalin hubungan, membangun kepercayaan, dan memberikan total solusi kepada nasabah. Yang membedakan antara Account Officer dan Relation Officer adalah di fungsi analisa kredit. Kelebihan AO dan RO BCA adalah database nasabah BCA sangat besar. Sehingga database nasabah BCA yang perlu di-maintain telah tersedia. Tidak perlu lagi door-to-door untuk mencari nasabah. Banyak banget benefit yang bisa diperoleh dengan menjadi AO dan RO BCA. Karena kita bertemu dan berkenal dengan banyak orang, maka networking kita juga jadi semakin luas. Di samping itu, AO selalu diupdate knowledge-nya melalui training, morning briefing, forum, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Tentunya dengan tampilan yang menarik dan nggak bosannya. Setiap tahun, BCA memberikan reward tour jalan-jalan ke luar negeri gratis untuk AO BCA yang berprestasi. Salah satunya saya. Tahun lalu saya bisa ke Bangkok bersama BCA gratis loh. Di samping itu, jenjang karir di BCA juga terbuka lebar. Banyak loh teman AO kita yang masih muda, tapi sudah jadi kepala cabang di berbagai wilayah. Katanya pekerjaan sebagai AO BCA sering lembur dan kerjaannya banyak. Padahal enggak juga. Dari segi positifnya, kita bisa ketemu banyak orang, kita juga bisa banyak belajar bisnis dari mereka. Kerjanya juga tidak monoton di kantor terus. Kita bisa kunjungan ke tempat bisnis nasabah, ketemu orang-orang baru. Jadi, sambil bekerja sekaligus jalan-jalan deh. Lingkungan kerja AO RO BCA sangat menyenangkan kok. Karena pada awalnya kita di-training selama 1 tahun sebelum terjun ke cabang masing-masing. Lingkungan kerja di cabang sangat menyenangkan dan sangat membangun. Semuanya saling support, tidak ada perbedaan antara senior dan juga junior. Bahkan atasan kita selalu memberikan arahan dan juga dukungan, sehingga pekerjaan terasa jauh lebih menyenangkan. Jangan khawatir kalau latar belakangnya bukan finance atau marketing. Seperti saya
Walaupun berlatar belakang jurnalistik, tetapi saya mampu menjadi RO BCA. Karena para calon AO dan RO akan ditraining dulu selama 1 tahun. Pada masa itu, kita akan dibekali banyak hal dan diberikan pengetahuan sebelum akhirnya terjun di dunia kerja. Seperti soft skill, technical skill, tools, dan juga knowledge. Dan tentunya dengan metode yang fun dan juga pengajar-pengajar yang berkompeten.